Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik pengembalian fungsi Hagia Sophia dari museum menjadi masjid, ada peristiwa bersejarah. Hagia Sophia adalah wakaf Sultan Al-Fatih. Gedung itu bukan dirampas, tetapi dibeli oleh Sultan Al-Fatih dengan dana pribadinya sendiri. Pengalihan Hagia Sophia atau bisa juga disebut Hagia Sophia dari museum menjadi masjid pada tanggal 10 Juli 2020 mengejutkan dunia. Bukan saja negara-negara Eropa, Rusia, Amerika, tapi juga yang pastinya dunia Islam. Kita bersyukur dengan berita seperti ini. Tapi negara Amerika dan Yunani, juga gereja Katolik Roma protes atas dirubahnya Museum Hagia Sophia menjadi masjid. Karena apa? Karena dibalik pengembalian fungsi Hagia Sophia dari museum menjadi masjid, ada peristiwa bersejarah yang menjadi momok bagi negara-negara Kristen Eropa. Karena pusat kerajaan Romawi Timur, Bizantium, dengan Hagia Sophia-nya jatuh ke tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ada dua hal penting yang menjadi pelajaran bagi kita dan perlu kita ketahui. Yang pertama, ketika Sultan Muhammad Al-Fatih beliau memasuki Konstantinopel yang sekarang kita kenal dengan nama Istanbul, beliau tidak berbuat kejam, tapi justru beliau umumkan jaminan keamanan kepada para penduduknya. Yang kedua, Hagia Sophia tidak diambil, apalagi dirampas dengan semena-mena sebelum akhirnya dijadikan masjid, tetapi dibeli dengan uang pribadi Sultan Muhammad Al-Fatih, bukan dari dana negara, Baitul Mal, atau kekayaan kaum muslimin, tapi benar-benar dari kantong Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri. Setelah itu, Hagia Sophia beliau jadikan masjid dan diwakafkan hingga hari kiamat untuk umat Islam. Inilah kebijakan Sultan Muhammad Al-Fatih yang luar biasa. Kebijakan yang lahir dari ketakwaan dan sikap wara, jauh dari arogansi dan kezaliman. Subhanallah. Dokumen yang terlampir ini adalah sebagai bukti otentik dari kepemilikan Hagia Sophia yang dibeli oleh dana pribadi Sultan Muhammad Al-Fatih. Sahabat sekalian, maka kita mengetahui kesalahan Kemal Atatürk adalah mengubah masjid wakaf ini menjadi museum pada tahun 1934. Maka sejak saat itu Hagia Sophia yang merupakan wakaf berubah statusnya. Inilah dosa Atatürk setelah revolusi kufurnya. Dan sedikit saya akan sampaikan sejarah tentang Hagia Sophia ini. Hagia Sophia atau Hagia Sophia adalah bekas sebuah gereja terbesar katedral untuk umat Kristen Bizantium dari tahun 537 sampai 1055 Masehi. Lalu dari 1055 hingga tahun 1204 dirubah menjadi gereja Ortodoks Yunani. Pada tahun 1204 sampai 1261 gereja ini diambil alih oleh agama Katolik Roma. Dan dari tahun 1261 hingga 1453 gereja ini kembali menjadi Katedral Kristen Ortodoks Yunani. Dan pada saat tahun 1453 kota Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman Empire di bawah komando Al-Fatih Sultan Mehmed II. Sejak itu, gedung gereja ini dirubah menjadi masjid yang lebih dikenal dengan nama Hagia Sophia Mosque.
Belakangan dengan jatuhnya Ottoman Empire menjadikan Turki terjatuh ke dalam kekuasaan Kemal Atatürk yang sekuler. Maka di bawah pemerintahannya, Masjid Hagia Sophia ini kembali mengalami perubahan status dari sebuah masjid megah yang diwakafkan menjadi museum hingga Juli 2020 ini. Tapi alhamdulillah, di bawah pemerintahan Erdogan, kini gedung bersejarah ini kembali mengalami perubahan status. Erdogan telah memenangkan dan merubah Hagia Sophia ini dari sebuah museum menjadi masjid kembali. Maka pastinya secara legal pengubahan gedung itu dari museum menjadi masjid tidak akan bisa dipermasalahkan. Ya, karena realitanya memang milik umat sebagai wakaf, ya, wakaf dari sultan ketika itu, bukan rampasan perang. Walaupun Sultan Muhammad Al-Fatih itu bisa saja melaksanakan demikian, tapi beliau membeli gereja itu dan beliau wakafkan, ya, beliau membeli dengan uang pribadinya dan beliau wakafkan untuk menjadi masjid yang dipakai untuk umat. Jadi bukan rampasan, tapi memang berubah kepemilikan melalui transaksi pembelian. Selain itu, tentunya juga karena gedung itu memang telah menjadi bagian dari negara Turki yang secara hukum apapun memiliki hak penuh untuk menggunakannya sesuai keinginan dan kepentingannya. Karena itu, apa yang dilakukan Erdogan dengan kekuasaannya sebenarnya hanyalah membatalkan keputusan Atatürk yang batil itu dan mengembalikan status masjid wakaf kepada status yang semestinya. Maka siapapun tidak mempunyai hak untuk keberatan, apalagi protes, karena hak mereka atas gereja sudah dibeli oleh Sultan Muhammad Al-Fatih kala itu. Erdogan sangat berhasil mengembalikan wibawa Islam, dan sekarang di bawah Erdogan, Islam kembali menjadi wajah pembangunan Turki. Apalagi dalam konteks Timur Tengah, saat ini tidak ada lagi negara Islam kecuali telah berada dalam cengkraman bangsa kuat lainnya. Subscribe channel ini gratis kok.